Salve teman-teman semuanya. Selamat malam. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemurahan hati oleh Tuhan. Nah, di sini kita akan membahas tentang sejarah gereja di Nusantara. Nah, sejarah gereja di Nusantara memiliki perjalanan panjang yang dimulai sejak abad ke-14 hingga sekarang. Nah, ada juga garis besar perkembangannya. Yang pertama itu awal mula kekristenan di Nusantara. Nah, pada abad ke-14 dan juga ke-16. Bukti tertua kekristenan di Nusantara ditemukan dalam prosesi Nazaret di Padang Lawas, Sumatera Utara. Itu terjadi sekitar abad ke-9 hingga 14. Nah, penyebaran agama Kristen dimulai dengan kedatangan pedagang dan misionaris Nestorian dari Persia di wilayah Sumatera. Nah, pada abad ke-16 para misionaris Portugis, terutama dari Ordo Dominikan dan Yesuit, mulai menyebarkan agama Katolik di Maluku. Setelah Portugis menguasai wilayah itu pada tahun 1511. Nah, perkembangan gereja Katolik di era kolonial Portugis itu juga terjadi pada abad ke-16. Nah, jadi pada tahun 1539, Franciscus Xaverius, seorang misionaris dari Ordo Yesuit, tiba di Maluku dan mulai membaptis banyak penduduk lokal. Katolik berkembang pesat di Ternate, Ambon, Solor, dan juga Timor. Nah, namun dengan datangnya Belanda, di mana Belanda itu yang bergerejakan Protestan pada awal abad ke-17, agama Katolik mengalami kemunduran karena Belanda mengusir para misionaris Portugis. Nah, dominasi Belanda dan perkembangan Protestan pada abad ke-17 dan juga 19. Nah, jadi Belanda berhaluan Calvinis. Nah, jadi mereka itu Protestannya itu berhaluan Calvinis ya teman-teman ya. Membawa agama Protestan ke Nusantara, dan juga ada VOC yang melarang Katolik dan hanya mengizinkan gereja-gereja berkembang, yaitu gereja-gereja Protestan terutama di Ambon, Minahasa, dan juga Batak. Gereja Protestan pertama di Nusantara adalah Gereja Indonesia Bagian Barat atau GPIB, dan Gereja Protestan Maluku atau GPM. Nah, jadi perkembangan tadi itu ada juga kebangkitan Katolik kembali. Nah, walaupun tadi usir misionaris Portugis oleh Belanda, jadi Katolik mengalami kebangkitan kembali yang terjadi pada abad ke-19 sampai awal 20. Nah, setelah Belanda mencabut larangan terhadap Katolik pada tahun 1859, misionaris Katolik dari Serikat Yesuit atau SJ, Ordo Kapusin atau OFMKAP, dan Serikat Misi Hati Kudus MSC kembali datang. Nah, pada saat itu Katolik berkembang di Flores, Timur Kalimantan, dan juga Jawa. Nah, pada tahun 1923 didirikannya lah Vikariat Apostolik Batavia yang menjadi cikal bakal Keuskupan Agung Jakarta pada saat ini. Nah, gereja di masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Nah, ini tuh terjadi pada abad ke-20 sampai sekarang atau sampai saat ini. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, gereja Katolik dan Protestan berkembang pesat. Banyak umat pribumi menjadi pemimpin gereja. Pada tahun 1967, karira pertama Indonesia yaitu Julius Dharma Atmaja atau SJ. Munculnya organisasi baru seperti Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI untuk memperkuat peran gereja di masyarakat. Nah, teman-teman semuanya, gereja di Indonesia saat ini terus berkembang dengan berbagai keuskupan dan juga sinode yang membangun pendidikan, sosial, pelayanan masyarakat, pelayanan pastoral bagi umat. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan saya. Kurang lebihnya saya minta maaf.
baik itu ada pengucapan kata yang salah, penjelasannya masih kurang bagus. Nah, kalau kita juga masih sama-sama belajar. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya Marson Octavia Kayesya. Selamat malam. Bye-bye.